Oke, saya sekarang akan menjelaskan kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Mengapa kita memerlukan sebuah kerangka teoritis? Kerangka teoritis itu merepresentasikan keyakinan kita atas bagaimana suatu fenomena atau berupa variabel atau konsep itu saling terkait. Saling terkait satu sama lain. Nah, proses kita membuat kerangka teoritis ini itu antara lain kamu memperkenalkan definisi atas konsep atau variabel di dalam modelmu, di dalam model penelitianmu. Lalu kamu mengembangkan model konseptual yang menyajikan representasi deskriptif atas teori yang kamu gunakan. Nah, lalu kamu coming up dengan suatu teori yang menyajikan penjelasan hubungan antara variabel-variabel di dalam model penelitian. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu apa saja? Sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda. Nah, dia bisa untuk suatu objek yang sama atau suatu orang yang sama, di waktu yang berbeda nilainya bisa berbeda. Contohnya misalnya motivasi. Motivasi seseorang hari ini sama besok bisa berbeda. Antara satu orang dan orang yang lain bisa berbeda. Ya. Nah, variabel itu pokoknya nilainya bisa berubah-ubah atau bisa berbeda-beda. Nah, ini ada contohnya unit produksi, ketidakhadiran gitu ya. Kita misalnya ada satu pegawai itu bulan Januari kehadirannya berbeda dengan bulan Februari. Nah, artinya nilainya bisa berbeda-beda. Itu adalah variabel. Nah, variabel itu ada yang disebut dengan dependent variable. Nah, dependent variable ini adalah primary interest ya. Jadi peneliti itu sebetulnya meneliti dependent variable. Karena seorang peneliti itu berusaha ya, tujuan seorang peneliti itu berusaha untuk menjelaskan atau memprediksi dependent variable. Nah, selain dependent variable itu ada independent variable. Independent variable itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent, baik secara positif ataupun negatif. Nah, kalau ini kamu bisa lihat gambarnya, ada independent variable, ada dependent variable. Nah, independent variable ini mempengaruhi dependent variable. Hubungan positif itu artinya kalau nilai independent variabelnya semakin tinggi, maka nanti dependent variabelnya juga semakin tinggi. Kalau negatif sebaliknya, semakin tinggi independent variable, maka nanti semakin rendah dependent variable. Begitu ya. Kalau tidak berpengaruh ya tidak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, pengaruh itu ada yang positif, ada yang negatif. Lalu berikutnya ada moderating variable. Moderating variable itu kalau kita lihat di gambar ini seperti ini posisinya. Ya. Dia memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan variabel dependent. Lalu berikutnya ada mediating variable atau intervening variable. Nah, variabel ini muncul ketika variabel independen mulai mempengaruhi variabel dependent. Itu. Nah, kalau digambar seperti ini. Sehingga kalau kita buat sebuah diagram, diagramnya akan tampak seperti ini. Independent variable, mediating variable, dependent variable, moderating variable. Seperti ini. Lalu ini adalah komponen kerangka teoritis. Jadi variabel yang kita kaji itu harus didefinisikan secara jelas. Lalu model konseptualnya juga harus jelas. Hubungan antar variabel itu harus jelas. Jadi tadi variabelnya itu harus jelas. Lalu hubungan antar variabel itu harus jelas. Lalu juga harus ada penjelasan yang jelas
Kenapa we expect hubungan ini ada? Gitu. Sekarang kita masuk kepada penjelasan hipotesis. Hipotesis itu bisa juga kita katakan tentative statement. Ya, statement yang sementara. Yang kita harapkan nanti hasilnya kita bisa temukan setelah kita memiliki data empiris. Nah, hipotesis ini tidak bisa muncul begitu saja seperti sebuah ilham, bukan. Dia adalah berdasarkan teori yang kita gunakan dalam membuat model konseptual itu. Jadi dia harus berdasar, harus logis. Contoh hipotesis ini. Semakin tinggi stres yang dialami, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Itu hipotesis. Nah, masuk akal ya, logis ya. Nah, juga itu mungkin berdasarkan teori-teori yang digunakan untuk membuat hipotesis ini. Nah, lalu ini kita uji dengan data empiris. Benarkah demikian? Gitu. Kalau sudah ada hasilnya, maka itu sudah menjadi hasil penelitian. Sudah bukan lagi sebuah hipotesis. Oke, demikian penjelasan terkait kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Nanti kamu bisa memahami lebih dalam kalau kamu banyak membaca artikel-artikel penelitian. Oke ya. Demikian, terima kasih.